Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel gua Kebeb Motovlog. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Oke guys, di pagi ini sambil perjalanan ke kantor, gue mau sedikit cerita nih pengalaman gue nge-YouTube gitu sama lo pada. Karena gue banyak tuh nonton di YouTube channel-channel yang mengiming-imingi gitu cari duit di YouTube tuh gampang apa segala macam, satu hari udah dapat baru satu bulan bikin udah monet gitu. Kalau menurut gue guys, tidak segampang itu. Mau tau kenapa? Yuk denger dulu nih cerita gue nih, pengalaman gue nge-YouTube. Jadi gue tuh pertama kali bikin channel YouTube itu sekitar tahun 2007-an guys. Waktu itu tujuan gue bikin channel YouTube tuh iseng, karena emang pada tahun itu tuh YouTube tuh belum jadi industri kayak sekarang. Kalau sekarang kan YouTube tuh udah bener-bener jadi industri, orang banyak yang YouTuber itu udah jadi profesi. Kalau zaman dulu tuh YouTube tuh cuman sekedar orang iseng lah. Kayak mungkin mereka menjadikan YouTube tuh buat nyimpen video-video mereka gitu. Nah di tahun itu tuh gue iseng tuh gue bikin channel YouTube karena gue ngeliat ada video di tahun itu, video dari konten kreator orang Filipin deh kalau nggak salah ya, namanya Moy Moy Palaboy. Nah videonya tuh kayak gini nih. Nah video itu tuh kayak dia tuh ngedabing lagu-lagu yang udah ada tapi dengan gimmick-gimmick yang lucu-lucu gitu. Mereka tuh berdua guys. Nah karena ngeliat video itu gue iseng lah gue bikin. Nggak ada tujuan apa-apa, cuman pengen iseng-isengan doang. Jadi gue bikin, gue upload di YouTube buat ditonton teman-teman gue, buat bahan bercandaan doang. Nah video yang gue bikin tuh ada dua. Salah satunya tuh ini. Nah setelah itu gue bikin video itu di channel yang pertama gue itu, gue cuman ya ngupload video-video iseng-iseng aja. Gue waktu itu piara burung hantu, gue upload, pokoknya buat iseng lah gitu. Karena gue itu basicnya adalah orang yang lebih suka nyimpen momen itu pakai video, bukan pakai foto. Karena apa? Kalau foto itu kan, kalau zaman dulu nih ya, kita ngomong zaman dulu, pertama gampang dimanipulasi, dan kita kalau ngeliat foto kita nggak kebayang tuh suasana di sana tuh keadaannya tuh gimana sih, karena bener-bener cuman gambar diam kan. Kalau dengan video kan kita wah ternyata waktu itu waktu kita lagi main di tempat ini ada truk lewat, terus ada anak kecil nangis. Nah itu kan lebih jelas, makanya gue lebih suka nyimpen memori-memori itu melalui video dibanding foto gitu. Nah terus gue iseng main YouTube, nggak berapa lama udah tuh berhenti gue main YouTube. Terus gue YouTube udah mulai berkembang, adalah beberapa channel yang gue tonton bikin video tentang daily vlog lah jatuhnya ya, daily vlog. Terus gue iseng tuh, gue coba bikin enak nih. Kebetulan waktu itu gue mau pergi pulang kampung ke Medan sekitar seminggu.
dengan tujuan dari Medan. Jadi kebetulan waktu itu perjalanan cukup panjang ya, nggak cuma ke Medan doang. Jadi gue dari Medan, abis itu gue naik bis ke Aceh, dari Aceh gue balik lagi ke Medan, abis itu gue naik bis lagi ke Bukit Tinggi untuk datang ke yang sekarang ke calon mertua gua yang sekarang udah jadi mertua gua tuh, untuk minta restu, minta izin gua mau nikahin anaknya guys gitu. Jadi gua ada ide nih, iseng kali ya gua kontenin gitu. Gua kontenin lah itu jadi sekitar 9 episode deh kalau nggak salah. Terus berlanjut 1, 2, 3, 4, 5 iseng-iseng berapa episode. Habis itu gue mikir bosen juga ya, ngabisin ini loh, jatuhnya terlalu nyita waktu. Karena kalau kita sambil kerja itu tuh susah dilakuinnya. Apalagi gue jarang jalan-jalan orangnya, kebetulan karena waktu itu lagi ada keperluan aja. Jadi sekalian gue kontenin. Nih contoh beberapa videonya waktu itu gue kontenin. Nah setelah dari situ tuh gue vakum lagi tuh. Vakumnya bukan vakum main YouTube ya, gue vakum ngupload video gitu. Kayak ada beberapa teman gue nanya, walaupun subscribernya cuman nggak nyampe 100, tapi ada teman gue tuh yang nanya tuh kayak, mana video lo, gue nungguin video lo gitu. Dia cuma, beberapa orang tuh nonton video gue cuma pengen lihat kelakuan konyol gue doang sih gitu. Nah dari situ gue vakum. Terus lanjut 1-2 tahun kemudian setelah gue udah nikah, kebetulan ada teman gue yang punya bengkel. Nah di bengkel itu dia punya mesin dyno guys. Nah waktu itu nggak sengaja nih, ini momen nggak sengaja ya, gue lagi main ke situ, lagi ngumpul di situ, tiba-tiba dia bilang ke gue, Beb mau nggak bikin YouTube gitu. Wah ada angin apa nih gitu kan. Terus gue juga mikir juga sih, wah lu kalau bikin YouTube lu punya mesin dyno, kita mulai konsep tuh, kita bikin gini aja. Gue bilang, lu kan punya mesin dyno, jadi kita nge-review sesuatu tapi by data gitu. Jadi benar-benar ada datanya, karena rata-rata kan kalau orang nge-review tuh berdasarkan penilaiannya tuh subjektif gitu. Menurut dia sendiri, wah kalau misalnya contohnya nih, gue naik motor ini, menurut gue motor ini enak, ergonomis. Ya iya, itu dengan postur badan lo. Kalau postur badan orang lain kan kita nggak tahu kan, beda lagi kan penilaiannya gitu loh. Nah ini gue bilang kita bikin review tapi penilaian tuh bener-bener by data di atas mesin dyno. Apa yang kita review? Yang kita review adalah part-part mobil yang menjanjikan atau yang bisa ningkatin performa mobil dari segi horsepower gitu, dari segi tenaganya gitu. Jadi kita mulai tuh, dan kita dari awal udah bilang ini, kita kalau bisa nggak usah beli subscriber, nggak usah beli viewers, kita organik aja ya, bener-bener pure organik. Berjalanlah itu yang rencananya awalnya gue rencanain seminggu 2 video 2 episode, karena kebetulan waktu itu gue di kantor yang lama itu gue masih full WFH. Jadi waktu gue bener-bener kosong, gue bisa hampir tiap hari nongkrong di sana. Terus akhirnya berjalan, dapatnya tuh boro-boro seminggu 2 episode. Jadinya dapatnya cuma sebulan 1 episode gitu. Tapi akhirnya setelah setahun berjalan tuh dapat tuh kita 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan akhirnya YouTube itu udah monetisasi. Tapi karena itu bukan channel gue sendiri, nggak gue pegang sendiri, jadi apa-apa tuh gue selalu rembukan kayak, wah kita udah monet nih, ini verify-nya, ayo kita bareng gitu, ngumpul, kita klik bareng verify-nya, terus akun bank siapa yang mau dipakai gitu-gitu kan. Jadinya tuh ada jeda sekitar 1-2 bulan tuh verify akunnya nggak diurus. Akhirnya beberapa videonya nggak bisa dimonetisasi. Nah beberapa waktu lalu tuh gue lagi iseng-iseng buka AdSense, tiba-tiba gue ngecek akun yang itu, wah kok ada duitnya. Gue urus lagi lah tuh bertiga sama temen gue kan, udah kita urus. Nah sampai sekarang tuh masih nunggu pin dari AdSense, karena proses paling lama tuh sebenarnya ngedapetin pin AdSense itu. Pin AdSense itu karena dikirimnya nggak lewat email tapi lewat surat konvensional guys, jadi nggak melalui digital gitu. Dah dari situ udah mulai jarang nih kita nih, karena kok kan nggak semudah itu ya dapetin konten ya. Jadi kita
bener-bener kita jeda, kita nyari konten, nunggu konten gitu kan. Nah akhirnya gue bingung, dan kebetulan juga gue udah pindah ke kantor yang sekarang, udah full WFO. Gue bilang nih, wah nih waktu udah makin sempit, gue nggak bisa fleksibel dulu. Akhirnya kita putusin buat syuting tuh bener-bener jadwal syuting cuman ada di hari Sabtu, itu pun kalau ada yang dikontenin, kalau nggak ada ya udah kita nggak ada konten gitu. Tapi ini channel ini bener-bener organik ya. Terus akhirnya ya gue walaupun sekarang gue tetap jalanin channel yang itu, tetap gue pegang. Akhirnya gue mutusin buat apa ya yang bisa gue lakuin sembari gue jalan ke kantor, terus bisa tetap gue lakuin tiap hari, gue bisa konsisten ngupload video atau bikin konten. Akhirnya gue putusin buat gue bikin channel ini guys, bikin channel motovlog. Karena apa? Karena gue mikirnya ya gue bisa tiap hari, tiap gue berangkat ke kantor gue nge-record, atau kalau misalnya gue lagi libur gue sekedar muter-muter sore lah, keliling-keliling Bintaro, atau gue lagi night ride. Itu kan bener-bener aktivitas gue tuh kebanyakan di atas motor. Akhirnya gue putusin buat bikin channel ini yang sampai video ini gue upload sekarang tuh umurnya baru 1,5 minggu guys, belum sampai 2 minggu gitu. Tapi ya lumayan, viewersnya udah lumayan, terus subscribernya udah hampir 200. Walaupun nih channel gue nggak pakai beli-beli juga ya, gue maunya organik juga. Yang penting intinya gue harus konsisten bikin konten gitu. Nah, apa sih yang mau gue sampein nih di kisah perjalanan gue nge-YouTube dari tahun 2007 yang awalnya cuman iseng, terus akhirnya YouTube jadi industri, yang akhirnya sekarang gue putusin buat ya mudah-mudahan bisa dapat tambahan lah dari YouTube buat beli. Tunggu gue pakai Beat, kalau enggak mah gue ikutin loh. Tuh apa sih yang bisa sampai sekarang YouTube udah jadi industri gitu, yang ya mudah-mudahan bisa jadi penghasilan tambahan lah buat keluarga gua gitu kan. Jadi gini guys, buat lo semua yang ngeliat gitu ya di YouTube, wah si YouTuber A, contoh ya Atta Halilintar, wah gila ya Atta Halilintar penghasilannya dari YouTube sekian gitu. Terus wah gila ya si B penghasilan dari YouTube sekian, viewer sekian. Ya lu jangan ngelihat pas udah jadinya, lu tarik tuh video dia ke belakang. Gue biasanya kalau nonton video ada channel-channel yang gede gitu, yang gue tonton adalah video dia yang paling lama, paling pertama dia upload. Walaupun beberapa channel tuh pasti ada yang udah ngapusin video-video lamanya dia, mungkin karena aib atau apalah gitu kan gitu. Jadi lu jangan ngeliat yang pas udah berhasilnya aja, lu lihat waktu dia awal ngebangun YouTube gitu. Dan kalau menurut gua jalan hidup orang tuh udah diatur ya sama yang di atas, tinggal gimana cara lo mencapainya aja gitu. Jadi kayak kalau lo juga ngelihat misalnya, wah si YouTuber ini dulunya cuman tukang batu, terus dia iseng bikin video booming gitu, ya itu emang udah rezekinya dia gitu. Sama kalau wah gue pengen bikin nih, nah ini gue bagi dua ya, tadi yang cuman pengen berkomentar doang nonton, sama yang pengen bener-bener wah gue kalau gitu gue pengen mutusin gue pengen nge-YouTube. Sekarang gue bahas lagi yang gue pengen nge-YouTube. Buat orang-orang yang pengen nge-YouTube dan baru mau mulai, kalau pesan dari gue, saran gue, pertama lu konsepin dulu yang bener, lu mau bikin channel tentang apa. Kalau bisa lu sesuaiin sama hobi lu atau sama expertise lu lah gitu. Jadi misalnya contohnya nih, wah gua nih jago masak, ya lu kalau bisa bikin channel masak. Jangan lu jago masak lu bikin channel main game atau sebaliknya. Karena apa? Kalau lu nggak jago atau lu nggak nguasain bidang itu, ntar lu bakal bingung. Konten 1-2 oke lah pertama kali main game, terus lama-lama main game terus lu nggak kalah main game mulu, kan nggak laku juga kontennya gitu. Atau masak lama-lama lu masakan lu gosong atau apa, kan nggak laku juga. Jadi mending lu tentuin dulu lu mau bikin channel tentang apa. Karena apa? Karena channel itu berdasarkan research gue itu, kalau bisa lu satu channel itu dengan satu kategori video gitu. Kenapa gue berkali-kali kayak gue udah punya beberapa channel, tiap gue mau ganti tema itu gue bikin channel baru, bukan gue tetap di channel itu. Karena apa? Karena itu bakal apa ya, ngerusak
ini channel lu gitu. Jadi misalnya wah orang YouTube nih udah ngebaca channel lu tentang masak, tiba-tiba lu bikin channel tentang main bola gitu, itu kan melenceng tuh. Nah itu balik lagi itu ke sisi dari konsistensi juga gitu. Jadi lu tentuin dulu channel lu mau tentang apa, lu tentuin dulu wah gua target gua siapa. Setelah channel lu bikin, lu bener-bener improve di situ, bikin sebuah konten yang bisa dinikmatin sama orang. Karena YouTube itu orang nonton YouTube yang dicari tuh banyak. Ada yang nyari kepuasan menonton, ada yang nyari informasi doang gitu. Tapi kalau bisa lu memberikan informasi dengan gambar yang bagus, editan yang enak dilihat gitu, apa salahnya ya kan? Lu udah misalnya udah mulai bikin, satu sih yang paling penting itu adalah konsisten gitu. Karena beberapa orang yang misalnya bikin nih sebulan 2 bulan viewers dikit, subscriber nggak naik, nyerah, selesai channelnya gitu. Jadi lu harus konsisten. Kalau bisa lu tentuin dari pertama gini, wah gua mau upload seminggu 2 kali, ya udah lu konsisten terus tuh. Tiap bulan tuh tiap minggu lu bikin 2 video seterusnya. Syukur-syukur malah semakin padat jadi seminggu 3 kali. Kalau bisa jangan berkurang malah. Karena apa? Subscriber lu yang walaupun sedikit itu nungguin. Kalau dia udah biasa nonton, wah si ini upload video seminggu 2 kali, tiba-tiba lu dalam seminggu nggak ada ngupload atau cuman sekali, mereka pasti nungguin gitu. Jadi kalau bisa konsisten, jangan nyerah. Ya itu aja sih pesan dari gua. Jadi sama jangan gampang kebawa kayak lu misalnya lu baru kebiasaan tuh habit orang yang baru nge-YouTube tuh pasti yang ditonton sama dia adalah gimana cara dapetin subscriber, viewer, terus cara monet. Nah itu tuh kalau bisa lu buang dulu deh. Yang penting lu bikin dulu aja, lu berkreasi dulu di channel lu. Karena nggak usah takut, apapun yang lu bikin, apapun kategori video lu bikin, tema video lu bikin, pasti ada yang nonton gitu, pasti ada pasarnya sendiri. Apapun itu, karena semua orang punya hobi yang beda-beda, kesukaan yang beda-beda. Nggak usah takut, yang penting konsisten, bikin semaksimal mungkin, jangan bikin asal-asalan gitu. Karena semuanya tuh sangat berpengaruh banget tuh dari awalannya. Kalau misalnya awal udah asal-asalan, karena awal lu bikin channel itu adalah yang paling menentukan. Kalau lu dari awal bikin udah bagus, orang wah menarik nih, itu sistem jaringan antar mulut ke mulut itu pasti bekerja banget tuh. Kayak misalnya ntar ada orang ngeliat, wah ini channelnya bagus nih tentang ini, ntar dia cerita sama temennya, wah lu nyari info tentang ini di channel ini deh, dia cara jelasinnya bagus gitu, terus gambarnya enak dilihat gitu, videonya bagus gitu. Nggak usah takut, tapi jangan terlalu berharap banyak ya, karena semakin kesini peraturan YouTube itu semakin diketatin gitu. Jadi bener-bener lu sebelum bikin channel lu research dulu tuh apa sih yang gimana sih cara YouTube ngitung penghasilan kita gitu. Kita dapat duitnya sebenarnya dari mana sih? Itu yang harus lu pahamin dulu. Dan lu harus tentuin juga dari awal lu nge-YouTube cuman mau iseng atau emang bener-bener mau cari duit. Gitu guys. Oke. Pesan dari gua yang penting intinya konsisten kalau yang mau mulai nge-YouTube. Terus ada yang komen nih, "Lah, lu ngasih tahu tapi channel lu sendiri aja ya nonton masih dikit, viewers lu masih dikit." Ya justru karena itu kita mulai bareng-bareng. Karena ini udah channel gue yang keempat, yang benar-benar sekarang mau gue seriusin, gue mau konsisten di sini gitu. Nggak ada salahnya karena kalau gue itu tipikal orang yang kalau kita bisa maju bareng, ngapain gue maju sendiri gitu loh. Oke. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe, dipencet tuh tombol subscribe-nya, hidupin loncengnya supaya lo dapat notifikasi kalau gue upload video baru. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like kalau lo suka sama videonya, dan jangan lupa nih di share, dibagiin ke teman-temannya. Kalau perlu malah lo upload di sosmed lo biar semua orang tahu ada channel gua, supaya makin banyak yang nonton, makin banyak yang subscribe, channel lo makin maju.
guanya makin semangat lagi bikin konten. Oke. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.